Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani. Nama asli beliau adalah Yus Sugirman. Beliau adalah keturunan darah biru dari Haji Endang, Mustafa, dan Ibu Suntari. Sedangkan nama Muhammad Abdul Ghufron adalah nama kunyah yang diberikan oleh gurunya Abuya Mama Armin ketika beliau khalwat di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad selama 40 hari 40 malam. Al-Bantani adalah tempat lahir ilmu ketika beliau berguru kepada Abuya Mama Armin. Karena perjalanan hidup beliau diawali dari daerah Cibuntu, Pandeglang, Banten. Beliau adalah putra kedua dari pasangan suami istri Bapak Haji Endang Mustafa dan Ibu Haja Suntari, putri dari Ibu Ade dan Aki Isa. Adapun Ibu Ade adalah keturunan ketujuh dari eyangnya yang bernama Raden Ardi Winata dan Nyai Abu Sarminah, dan nasabnya sampai ke Prabu Siliwangi melalui Sultan Hasanuddin Banten sampai kepada Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Sedangkan Aki Isa adalah keturunan dari Mbah Sajidan yang pernah berguru pada Sunan Bonang, yakni putranya Sunan Ampel. Beliau diberi nama Iyus Sugirman. Beliau dilahirkan di daerah Cibadak, Bandung, Jawa Barat pada hari Sabtu 20 Desember 1963 Masehi, bertepatan pada tanggal 7 Rajab 1384 Hijriah. Ketika beliau dilahirkan, masa pahit telah beliau alami. Masa-masa kesulitan untuk mendapatkan sentuhan kasih sayang orang tua yang telah didamba-dambakan selama 9 bulan. Hal itu telah beliau rasakan sejak dini. Beliau tidak pernah merasakan air susu seorang ibu, karena memang ibunda pada saat itu sedang dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengasuh buah hati layak ke seorang ibu pada umumnya, menggendong serta mengasuh sang anak, sehingga beliau diurus dan diasuh dibesarkan oleh nenek beliau yang bernama Ibu Iyah, kakak dari Ibu Ade, istri dari Raden Uko Sukma Wijaya Leles Garut. Selama diasuh oleh kakak dan neneknya, Yus kecil terkenal dengan sebutan Raden Abik. Nama tersebut diberikan karena sekujur tubuh beliau ketika masih kecil ditumbuhi bulu-bulu yang halus. Kata Abik sendiri diambil dari istilah Sunda yang asalnya adalah jabrik, yang artinya gondrong. Kemudian sebut Raden karena beliau masih keturunan darah biru. Walaupun demikian, kehidupan beliau tidak merasakan bagaimana enaknya menjadi kehidupan orang-orang yang keturunan darah biru pada masa itu. Tak lama bersilang, seorang ibu yang ditunggu kasih sayangnya pulang kepada Sang Khalik. Wafat pada saat beliau masih usia balita, sehingga beliau belum sempat melihat wajah ibunya. Umur semakin bertambah, niatan seorang nenek dan kakek untuk menjadikan cucunya seorang yang berpendidikan dan pandai pun muncul. Kemudian beliau disekolahkan dalam pendidikan SR, sekolah rakyat di masa itu. Akan tetapi belum sampai lulus, beliau enggan untuk merampungkannya, bahkan malahan sering hilang serta pergi dari rumah entah kemana. Dikisahkan, ketika beliau berumur 10 tahun, beliau sering kali hilang dari rumah dan datang secara tiba-tiba dengan menggunakan pakaian adat Jawa atau disebut pakaian selayaknya pangeran. Kepergiannya tersebut memberikan nilai positif di kalangan masyarakat karena konon kepergiannya untuk mengobati orang-orang yang sedang sakit di daerahnya. Setelah usai mengobati, beliau langsung pergi dan menghilang kembali entah kemana. Ada sumber lain yang menceritakan beliau diusir dari rumahnya oleh semua keluarganya karena kenakalannya yang tidak mau sekolah dan tidak mau menuruti nasihat dari keluarga besarnya, atau istilahnya bandel. Tapi anehnya, selama beliau diusir dari rumahnya, beliau sering bergaul dengan orang-orang Cina
yang bernama Konghucu bernama Engkong Bebeng. Beliau diberi wejangan oleh Engkong Bebeng, "Yus, kamu tidak percaya lagi oleh keluarga. Hidup kamu cuma ada dua pilihan, yaitu jika kamu ingin hidup dengan menuruti hawa nafsumu, maka jadilah seorang penjahat sampai akhir hayatmu. Dan jikalau kamu ingin hidup baik dan mengerti hakikatnya kehidupan, maka carilah guru yang bisa mengenalkan jasad, hati, dan ruhmu." Setelah mendapat wejangan dari Engkong, beliau kemudian pulang ke rumah untuk pamitan dan meminta maaf dari semua kesalahan beliau, serta minta doa restu untuk meneruskan perjalanan hidupnya. Masa demi masa mulai berlalu. Ketika beliau beranjak usia 12 tahun, beliau meninggalkan kampung halamannya sambil berjalan kaki tanpa membawa uang sepersen pun. Tujuan kepergiannya itu tidak lain karena wejangan yang telah diberikan kepada beliau ketika bertemu dengan Engkong Bebeng. Lantas beliau menguatkan tekad bulatnya untuk mencari guru sejati yang bisa membimbing masa depan yang lebih baik. Perjalanannya pun dimulai, setapak demi setapak beliau mengiringi langkahnya hingga sampailah di daerah Banten. Kisah ini dimulai dari keinginan beliau ingin mondok atau pesantren, yang pada saat itu ketemu dengan bapak polisi yang sedang patroli. Oleh polisi tersebut dibawa ke asrama polisi di daerah Serang. Pada pagi harinya, beliau diantarkan ke pondok Abuya Mamah Armin Cibuntu, Pandeglang, Banten bersama temannya Herman. Kemudian dipasrahkan kepada Abuya Mamah Armin Cibuntu dan bertemu langsung dengan ulama besar dan berkarismatik yang terkenal dengan sebutan ulama hikmah dan ulama torekoh. Beliau bernama Kiai Haji Hasan Armin atau Abuya Mama Armin Cibuntu, Pandeglang, Banten. Pada awal pertemuan beliau dengan Abuya Mama Armin, beliau menyampaikan, "Saya ingin taubatan nasuha Abuya." Kemudian dijawab oleh Abuya Mama Armin Cibuntu, "Kalau ingin taubatan nasuha, harus berani buka baju dan pasrah segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Awal mulanya dikira mau ditaruh di pondok atau kobong. Ternyata tidak lama langsung dipanggil di kediaman Abuya Mama Armin untuk diangkat menjadi abdi dalam beliau. Beliau tidak pernah diajarkan pelajaran-pelajaran layaknya santri-santri lainnya seperti belajar kitab kuning, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Akan tetapi beliau diperintahkan untuk hikmah melayani sang kiai. Setiap hari beliau disuruh menunggu sandal kiai ketika sedang melaksanakan sholat, mengantarkan kemana saja pada saat kiai pergi, mendampingi di samping, di belakang kiai saat pengajian untuk para santri berlangsung, dan juga sering sekali disuruh menunggu di depan pintu kamar kiai sampai keluar. Bahkan beliau sering membuat dekorasi untuk acara besar di pondok pesantren yang dipimpin oleh Abuya Armin Cibuntu. Menurut warga sekitar, beliau dikenal dengan nama Yus. Beliau juga pernah diajak oleh Abuya Mama Armin untuk membuat musola dalam waktu 1 malam. Kiai Haji Jamaluddin Armin dari masyarakat di desa tersebut. Tidak hanya itu, ketika masih menjadi seorang santri, dengan ketaatannya dan rasa hormatnya kepada sang kiai, beliau rela untuk diperlakukan apa saja. Selang 3 tahun lamanya, beliau berhikmah menjadi abdi dalam. Barulah kemudian beliau dikubur hidup-hidup selama 41 hari 41 malam sebagai permulaan pendidikan ruhaninya untuk mengenal jati diri dan Robnya. Di dalam kubur, beliau hanya diberikan seuntai bambu kuning yang telah dilubangi serat tulangnya yang digunakan untuk bernapas. Sinar keilahian atau sinar ketuhanan turun mengiringi jasad beliau yang telah menjadi mayat di dalam gelapnya perut bumi, dan tidak ada seorang pun yang menemani
melainkan dirinya sendiri dan keyakinan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah usai pendidikan pertamanya, kemudian beliau pun diperintahkan oleh gurunya Abuya Armin Cibuntu, Banten, untuk meneruskan perjalanan hidup dengan cara musafir atau berjalan kaki hingga sampai ke penjuru dunia. Walaupun beliau masih muda, jiwa seorang pemimpin telah nampak di dalam kepribadiannya. Maka tidak akan ragu bagi Abuya Mama Armin Cibuntu, Banten, untuk memberikan pendidikan selanjutnya kepada Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron. Sebelum beliau meninggalkan daerah Banten, beliau dibekali dengan wirid-wirid yang disebut dengan Thorikoh, dibeat oleh Abuya Mama Armin Cibuntu, Banten, dengan ijazah Thorikoh Qadiriyah wa Nasabandiyah. Dalam pembaitan, beliau dibawa langsung ke Baghdad 40 hari 40 malam di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau makamnya Sultan Aulia, dan diganti nama beliau menjadi Muhammad Abdul Ghufron. Akan tetapi beliau harus mempraktekannya serta menjalankannya dengan cara berjalan kaki atau bermusafir untuk mendapatkan cinta yang sejati hingga ke penjuru dunia. Awal musafir beliau pun dimulai dari Cibuntu, Pandeglang, Banten. Sebelum melangkahkan kakinya, beliau pun dipesani oleh sang guru Abuya Armin Cibuntu berpesan, "Sebelum kamu mengenal jati dirimu dan bisa menyatukan umat Islam, khususnya di Nusantara, jangan sekali-kali kamu kembali ke Banten. Karena perjalananmu ini adalah makna rahasia Thorikoh Qadiriyah wa Nasabandiyah, yang tujuan untuk menyatukan umat manusia, jasad, hati, dan ruh." Kalimat tersebut pun selalu terngiang dan tertancap di dalam hatinya dalam masa perjalanan musafir beliau. Itulah sejarah hidup Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani, murid dari Abuya Armin Cibuntu, Banten, dan sekaligus anak angkat beliau Abuya Armin Cibuntu, Banten. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.